Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai masuknya agama Islam di Nusantara. Semua sudah membaca materi untuk hari ini, kan? Sudah, Bu. Jadi, ada berapa teori masuknya Islam ke Nusantara? Ada 4, Bu. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya tahu teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah. Oke, bagus nak. Jadi, ada 4 teori menurut ahli sejarah mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara, mulai abad ke-7 sampai abad ke-13. Hampir semua teori tersebut menjelaskan bahwa agama Islam masuk dengan damai. Apakah kalian tahu bahwa ada gerakan radikalisme yang mencoreng Islam sebagai agama yang mengajarkan kedamaian tidak lama setelah Indonesia merdeka? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ada sebuah gerakan yang disebut DITII, Bu, pada tahun 1949 di Jawa Barat. Tepat sekali, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai DITII. Tentara Islam Indonesia atau bisa disebut dengan DI atau Darul Islam merupakan sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Soekarnaji Marijan Kartosuwiryo di sebuah desa yang berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan DITII ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Pasukan Siliwangi Longmaroh ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka melaksanakan perundingan Renville. Perjalanan pasukan Siliwangi ke Jawa Tengah membuka kesempatan Kartosuwiryo untuk mendeklarasikan gerakan DITII. DITII merusak dan membakar rumah penduduk, membongkar jalan kereta api, serta menyiksa dan merampas harta benda yang dimiliki oleh penduduk di daerah Tasikmalaya dan sekitarnya. Pasukan DI atau TII ini juga muncul di Jawa Tengah semenjak adanya Majelis Islam yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Amir Fattah. Amir Fattah merupakan seorang komandan Laskar Hizbullah yang berdiri pada tahun 1946, menggabungkan diri dengan pasukan TNI Batalion 52 dan bertempat tinggal di Brebes, Tegal. Pada tanggal 23 Agustus 1949, ia memproklamasikan bahwa organisasi Darul Islam atau DI berdiri di Pesanggarahan, Tegal. Sementara di Kalimantan Selatan, Oktober 1950, terjadi sebuah pemberontakan Kesatuan Rakyat yang tertindas, yang dipimpin oleh seorang mantan Letnan II TNI bernama Ibnu Hajar. Dia bersama kelompok KRAYT menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari organisasi DI atau TII yang berada di Jawa Barat. Kartosuwiryo ditangkap di Jawa Barat oleh divisi Siliwangi. Dia kemudian dihukum mati karena dianggap memimpin gerakan berbahaya yang mengancam kesatuan Republik Indonesia. Proses hukum yang diberikan mengalami kendala karena Soekarno merupakan teman dekatnya sewaktu menempuh pendidikan. Namun demikian, hukum harus tetap berjalan karena DI atau TII telah menimbulkan banyak korban jiwa. Radikalisme itu sudah ada terutama pada periode revolusi fisik. Gerakan tersebut mencoreng nama baik Islam, agama dengan penuh kedamaian. Gerakan tersebut juga berbahaya karena ingin mengubah dasar negara yaitu Pancasila. Gerakan radikalisme saat ini juga mengatasnamakan agama tertentu yang sebenarnya tidak mengajarkan tentang kekerasan, bahkan membunuh orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, anak-anakku, jika kita melihat realitas di masa lalu, proses islamisasi di bumi Nusantara tidak satupun menggunakan jalur kekerasan. Kalian sudah baca buku di perpustakaan kan? Siapa yang tahu tentang 7 proses islamisasi di Nusantara? Saya, Bu. Proses islamisasi antara lain melalui perdagangan, perkawinan, dakwah, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Tepat sekali Amelia, tidak satupun proses islamisasi dilakukan dengan teror dan perang. Coba kita lihat saat ini, bandingkan dengan abad 14, Islam disebarluaskan di Nusantara dengan damai, tanpa teror ataupun kekerasan yang bersifat agresif, dan begitu pula abad 20. Islam disebarluaskan dengan akulturasi kebudayaan sehingga masyarakat mau menerima karena agama tersebut mengajarkan kedamaian. Para pedagang Gujarat
melakukan Islamisasi melalui perdagangan dengan menjalin hubungan baik terutama dengan pedagang-pedagang dari Nusantara. Mereka tidak pernah memaksakan pedagang di Nusantara untuk masuk Islam. Mereka juga sangat toleran terhadap pedagang Nusantara. Begitu pula dengan proses Islamisasi melalui perkawinan, dakwah, dan pendidikan. Semua berlangsung secara damai dan tidak ada paksaan. Ketika agama Islam masuk ke Indonesia, kebudayaan Hindu masih berakar kuat. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kesenian tersebut, bahkan menggunakan seni budaya Hindu sebagai sarana menyebarkan agama Islam. Seni dan budaya yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam, salah satunya adalah seni wayang kulit. Cerita wayang kulit diambil dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Perubahan diadakan, tetapi sedikit sekali. Misalnya perubahan nama-nama, tokoh-tokoh, pahlawan Islam. Sunan Kalijaga adalah wali yang sangat mahir mempertunjukkan kesenian wayang kulit dan masih banyak lagi yang lainnya. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dan pelayaran dunia pada masa silam telah mendorong proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Para pedagang dari Gujarat, Arab maupun Persia datang ke kepulauan Indonesia selain untuk berniaga. Sebagian lainnya juga membentuk perkampungan Muslim yang pada akhirnya menjadi pondasi utama saluran Islamisasi di Indonesia. Contoh perkampungan Muslim misalnya bisa kita temukan di beberapa wilayah pesisir pantai timur Sumatera dan pantai utara Jawa, seperti di perkotaan Tanjung Priok, Semarang, dan Surabaya. Saluran dakwah. Selain perdagangan, saluran Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui jalur dakwah. Dalam ajaran Islam, setiap Muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah atau menyampaikan risalah kebenaran kepada orang-orang yang belum mendapat pencerahan. Karena itu, tidak sedikit di antara para pedagang Muslim atau orang yang sudah dahulu memeluk Islam mendakwahkan agama yang dianutnya kepada masyarakat. Bahkan ada pula yang melakukan pembinaan secara intensif, seperti yang dilakukan Wali Songo di Pulau Jawa. Saluran pendidikan. Saluran Islamisasi di Indonesia juga dilakukan lewat jalur pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya banyak pesantren di Jawa pada masa silam. Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa terbukti telah menjadi pusat pendidikan Islam. Para santri dari seluruh penjuru Nusantara menimba ilmu Islam di pesantren-pesantren Demak, untuk kemudian menyebarkan ilmu tersebut di daerah asalnya masing-masing. Saluran seni budaya. Saluran seni budaya banyak dilakukan ulama-ulama pada masa penyebaran amal syiar Islam. Melalui saluran ini, Islam disampaikan lewat media seni budaya seperti yang dilakukan Sunan Kalijogo lewat pertunjukan wayang kulit, Sunan Bonang dan Sunan Derajat lewat kesenian gamelan dan lagu, Sunan Kudus lewat cerita pendek, referensi filsafat Islam, dan lain sebagainya. Lewat bangunan misalnya Menara Masjid Kudus. Selain melalui akulturasi kesenian tradisional, Islamisasi juga dilakukan dengan budaya tasawuf. Pengaruh ajaran tasawuf sendiri telah ada pada ajaran Islam yang masuk melalui Gujarat, India. Dengan pengaruh ini, masyarakat Indonesia yang awalnya memeluk agama Hindu menjadi lebih mudah memahami dan menerima ajaran Islam. Pengaruh ini pula lah yang menjadi alasan mengapa masyarakat Islam bisa cepat diterima oleh masyarakat Indonesia. Saluran politik. Saluran Islamisasi di Indonesia juga dilakukan lewat jalur politik. Contoh penerapan saluran ini misalnya terjadi pada kerajaan-kerajaan Islam di Jawa dan Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan yang awalnya bercorak Hindu-Buddha ditaklukkan untuk kemudian dibentuk menjadi kerajaan Islam. Nah, demikianlah beberapa saluran Islamisasi di Indonesia yang digunakan para ulama dan Muslim Nusantara pada masa silam untuk menyebarkan syiar Islam kepada masyarakat. Melalui saluran-saluran inilah Islam dapat berkembang dengan sangat cepat dan diterima oleh semua lapisan masyarakat hingga saat ini. Umat Islam datang dan menyebarkan agama dengan damai. Sudah seharusnya saat ini juga bisa lebih damai. Umat Islam lebih bersifat defensif. Mereka berjuang mengangkat senjata. Jika bangga dan agama mereka dinistakan, itulah yang terjadi pada masa revolusi fisik. Kita juga jangan cepat menuduh sekelompok orang atau individu sebagai bagian kelompok radikal. Harus ada bukti yang kuat untuk menunjukkan hal tersebut. Jika tidak ada bukti kuat, perpecahan bangsa sangat mungkin terjadi. Radikalisme memang mengancam keutuhan bangsa.
Namun kita harus waspada dan tidak gampang menuduh. Oleh karena itu, memperbanyak wawasan melalui membaca sangatlah penting, sehingga bangga kita bisa lebih beradab dan selalu waspada dengan segala ancaman, termasuk radikalisme.